Drop it. Hai guys, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Oke, vektor. Vektor yang akan kita pelajari di sini, kita lihat dulu mind mapnya, yaitu ada perbedaan vektor dan skalar, penulisan dan notasi vektor, jumlah, selisih, dan hasil kali vektor dengan skalar, dan vektor yang sama dan berlawanan. Sebelum mengetahui apa itu vektor, kita lihat dulu yuk contoh-contoh di bawah ini. Ada panjang pulpentina yang adalah 14 cm. Selang waktu Cika berlari dari rumah ke sekolah adalah 1 menit. Luas kamar mandi Riri adalah 126 meter kuadrat. Sebuah kapal berlayar 10 mil dari A ke Z pada arah 45 derajat. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke arah timur. Dalam pernyataan 1A, pernyataan 1B, dan pernyataan 1C, apakah 14 cm, 1 menit, dan 126 meter kuadrat cukup menyatakan panjang pulpen, selang waktu, dan luas kamar? Dalam pernyataan 1D, apakah kapal berlayar sejauh 10 mil pada 045 derajat dan kapal yang berlayar pada 10 mil pada arah 90 derajat akan tiba di tempat yang sama? Dalam pernyataan 1F, apakah hasilnya ketika Arga mendorong meja belajar 15 Newton ke kanan 15 Newton ke kiri? Supaya kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita lihat yuk belajar tentang vektor kali ini. Sebelumnya kita tahu apa itu besaran. Besaran terbagi atas dua, yaitu vektor dan skalar. Skalar adalah besaran yang dinyatakan oleh besaran ringan saja. Misalnya, panjang, waktu, dan luas. Vektor adalah besaran-besaran yang harus dinyatakan baik oleh besar maupun arahnya. Misalnya perpindahan, kecepatan, dan juga gaya. Untuk penulisan dan notasi vektor bisa dilihat seperti di layar HP teman-teman sekalian. Nah, dari M itu terdapat arahnya, di mana titik P adalah titik pangkal vektor. Pada gambar itu adalah titik M. Titik N adalah titik ujung vektor atau titik akhir. Sedangkan tanda panah adalah arah vektor. Dan untuk panjang MN adalah sama dengan nilai mutlak dari MN atau besarnya vektor. Untuk notasi vektor sendiri adalah A yang dituliskan dengan huruf tebal atau A dengan tanda panah di atas. Besar vektor A sama dengan nilai mutlak A karena besarnya harus positif. Untuk vektor yang sama dan berlawanan bisa dilihat di PPT yang kami sajikan. Yang pertama itu ada dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nah, bisa dilihat kan gambar yang pink dengan yang biru. Kemudian dua vektor sama ini dikatakan atau dilambangkan dengan A sama dengan B. Kemudian yang kedua ada dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya sama namun arahnya berbeda, dan besarnya tidak sama arahnya sama, serta besar dan arahnya berbeda. Jumlah, selisih, dan hasil kali vektor dengan skalar. Nah, untuk jumlah vektor bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu jajar genjang, segitiga, dan segi banyak. Nah, untuk yang jajar genjang bisa dilihat seperti gambar, segitiga, dan segi banyak. Mungkin nanti teman-teman bisa men-screenshot video ini kemudian mempelajarinya lebih dalam lagi. Jika Anda diminta menentukan selisih vektor AB sampai BC atau A sampai B, selisih vektor AB sampai BC dapat diubah menjadi vektor AB ditambah minus BC, karena tadi sudah kita tahu bahwa vektor itu nilainya positif. Tanda negatif di sini adalah untuk menentukan arahnya. Perkalian vektor dan skalar. Misalkan
Diberikan suatu vektor A di R kuadrat, jika vektor A dikalikan dengan skalar K, hasilnya vektor KA yang besarnya sama dengan KA dan arahnya searah dengan A jika K lebih besar dari 0 atau K positif, atau berlawanan arah dengan A jika K lebih kecil dari 0 atau K negatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa K-nya yang negatif itu menentukan arahnya. Vektor posisi pada dimensi 2 adalah vektor yang menyatakan kedudukan setiap titik di ruang koordinat. Nah, bisa dilihat dari gambar yang telah kami sajikan. Ada titik koordinat XY, kemudian ada vektor A X1 Y1, vektor B X2 Y2, kemudian dicari nilainya. Itulah yang dikatakan dengan vektor posisi. Untuk rumusnya bisa dilihat teman-teman sekalian. Kemudian panjang besar vektor tadi dituliskan dengan besar vektor OA kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau OA sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk menyatakan suatu vektor dalam aljabar pada dimensi 2, kita lihat dengan secara aljabar. Vektor A dapat dinyatakan dengan vektor kolom. Yang kedua, vektor baris. Nah, untuk vektor kolom sendiri, vektor A sama dengan X1 Y1 dengan memanjang ke bawah, sementara vektor baris itu vektor A sama dengan X1 Y1 dengan memanjang ke kanan. Serta yang ketiga, terdapat vektor basis, di mana penulisannya itu adalah vektor A sama dengan X1Y ditambah Y1J. Oke teman-teman, sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang vektor. Semoga video ini memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, pelajari lebih dalam dan melihat contoh-contoh yang telah kami sajikan tadi. Terima kasih sudah menonton.